Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kali ini, saya memilih judul pentingnya disiplin dalam meraih tujuan hidup. Pernah tidak kalian bertanya-tanya kenapa sebagian orang mudah sekali untuk mencapai tujuan mereka atau apa yang mereka inginkan? Sedangkan di sisi lain untuk sebagian orang terlihat sangat sulit untuk mencapai tujuan ataupun keinginan mereka, padahal kita sama-sama tahu bahwa mereka juga berusaha. Jawabannya tidak selalu keberuntungan ataupun bakat yang mereka miliki. Tetapi ada satu hal yang sangat penting, mungkin terlihat biasa, tapi satu hal ini sangat-sangat penting untuk dilakukan supaya tujuan hidup kalian itu lebih istilahnya lebih mudah untuk tercapai ya. Satu hal ini sangat sederhana, yaitu disiplin. Kata disiplin ini tidak hanya mengenai kapan kita harus bangun pagi atau kita bangun di waktu yang tepat, mengerjakan tugas dengan cepat, ataupun kita berangkat ke tempat kerja ataupun ke sekolah tepat waktu. Tetapi disiplin ini merupakan suatu kebiasaan kecil yang kalau konsisten untuk dilakukan itu bisa memberikan dampak yang baik kepada kita di masa depan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki ke inti dari pembicaraan kita kali ini. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa disiplin ini mempengaruhi atau memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan dari seseorang. Contoh yang pertama adalah berdasarkan penelitian longitudinal dari Moffitt dan kawan-kawan di tahun 2011. Menurutnya, tingkat pengendalian diri sejak dini dapat memprediksi pencapaian akademik, karir, hingga keberhasilan yang lebih baik di masa depan. Yang artinya disiplin ini merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk masa depan kita. Atau oleh penelitian lain yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat disiplin ini ditanamkan pada diri seseorang, maka semakin rendah pula kecenderungan atau kebiasaan untuk menunda pekerjaan bagi seseorang. Jadi, disiplin ini benar-benar membuat kita untuk melakukan dan tidak hanya sekedar berniat saja. Hal ini dijelaskan dalam penelitian oleh Xu and Yu tahun 2023. Kemudian dalam artikel lain oleh Cherry di tahun 2024 menyebutkan bahwa kedisiplinan ini dapat membantu kita untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menahan diri kita sendiri dari godaan dalam kesenangan sesaat. Misalnya, saat kita memiliki tugas untuk belajar, tetapi justru kita memainkan ponsel kita, ataupun kita lebih rela untuk bermain daripada untuk mengerjakan tugas, yang mana kita juga memiliki deadline tersendiri nih untuk mengerjakan tugas tersebut. Tapi sikap kita justru menunda-nundanya. Ataupun dalam hal finansial, di mana kita harus menabung uang yang kita miliki dan tidak semuanya harus kita habiskan dalam waktu yang hanya sebentar saja. Mari kita lihat untuk beberapa contoh yang mungkin saja lebih sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama untuk contohnya adalah dari seorang atlet, di mana apabila seorang atlet ini sebelumnya mungkin belum bisa untuk melakukan olahraga yang dia miliki, tetapi karena keteguhan dan juga tingkat kedisiplinan dia yang semangat untuk terus belajar, sehingga atlet tersebut mencapai keinginannya untuk menjadi seorang atlet. Kemudian dalam
kedisiplinan di tingkat finansial. Seperti dengan kita mencatat segala pengeluaran kita, mulai dari pengeluaran yang mungkin besar hingga pengeluaran-pengeluaran kecil yang mungkin bagi kalian terlihat sepele, itu perlu dicatat juga karena menunjukkan sikap kedisiplinan kita dalam hal finansial. Kemudian, kita tidak menyia-nyiakan uang tersebut untuk membelanjakan untuk hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting ya untuk diri kita sendiri. Jadi kita lebih mengalokasikan uang tersebut untuk kemudian ditabung ataupun kita bisa menaruhnya di investasi atau mungkin kita bisa jadikan juga uang tersebut sebagai dana darurat kita daripada harus kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin saja masih belum tentu atau mungkin tingkat kebutuhannya di kita itu sangat minim. Nah, contoh yang terakhir adalah untuk hal-hal spiritual. Nah, untuk hal ini mungkin biasa kalian lihat di kehidupan ataupun mungkin kalian rasakan di keseharian kalian. Contohnya yaitu kita disiplin dalam menjalankan ibadah kita ataupun menyediakan waktu untuk diri kita merefleksikan diri dan menghindari hal-hal yang mungkin saja membuat kita jauh dari hal-hal yang sebenarnya adalah kewajiban kita. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Dan perlu kita ketahui, disiplin ini mungkin terdengar hal yang sepele ataupun sederhana, tetapi dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi disiplin ini bukan hanya untuk membentuk hasil, tetapi juga untuk membentuk karakter kita dan juga jati diri yang ada di dalam diri kita. Nah, bisa kalian mulai dari sekarang, mungkin dari hal-hal kecil seperti tadi kalian mencatat untuk pengeluaran kalian sekecil apapun, kemudian biasakan untuk melakukan hal-hal kecil seperti lebih memilih belajar daripada menunda waktunya untuk bermain ponsel, ataupun mungkin hal-hal yang lain seperti bangun tepat waktu, dan itu memang sudah diharuskan untuk kita lakukan apabila kita memiliki kegiatan seperti bekerja, sekolah, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mengharuskan kita untuk bangun pagi. Ayo, kita jadikan disiplin ini sebagai kebiasaan, bukan karena keterpaksaan. Karena kesuksesan bukan dari suatu tindakan yang besar, melainkan hasil dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten untuk kita lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.